Di video ini, kita akan membahas cara mengelola stok masuk dan keluar dengan menggunakan menu WMS Account. Di menu WMS, penerimaan dan pengeluaran stok dikelola dalam 4 langkah. Pertama, jadwal penerimaan dan pengeluaran. Kedua, proses perintah pengeluaran atau penerimaan. Dan yang ketiga, memproses penerimaan dan pengeluaran aktual. Kemudian langkah terakhir, langkah keempat, convert penerimaan dan pengeluaran menjadi slip ERP. Dan melalui keempat langkah ini, Anda dapat mengelola riwayat dari stok masuk dan keluar secara detail dengan melihat status perkembangan dari tiap penerimaan atau pengeluaran. Dan pada dasarnya, slip yang Anda masukkan lewat menu WMS tidak mempengaruhi laporan buku stok. Namun Anda dapat memproses data stok masuk dan keluar yang sudah selesai menjadi slip ERP dan menerapkan data WMS ke laporan di stok 1. Pertama, kita akan membahas stok masuk atau penerimaan. Ke menu stok 2, WMS. Pertama, pastikan Anda masuk ke akun WMS yang benar. Pilih akun WMS dan pilih akun WMS yang Anda akan pilih, centang sebagai akun default dan klik simpan. Ketika Anda ke bagian pengelolaan gudang, data akan menampilkan pengelolaan gudang dari akun terkait. Kemudian ke menu pengelolaan penerimaan, jadwal penerimaan. Klik baru. Masukkan tanggal ketika stok masuk dibuat jadwalnya. Dan di kolom jenis, pilih menu stok 1 yang berkaitan dengan alasan stok ini masuk. Misalnya pembelian. Dan masukkan vendor. Dan di tanggal pengiriman, pilih tanggal kapan stok akan diterima. Dan masukkan barang dan jumlahnya. Dan di kolom tanggal pengiriman, atur tanggal stok diperkirakan masuk. Kemudian klik simpan. Kemudian di sisi kanan Anda dapat lihat di status perkembangan untuk mengecek perkembangan dari slip terjadwal yang diinput. Mulai dari jumlah yang dijadwalkan dan jumlah yang belum diterima. Dan juga Anda dapat mengubah status menjadi selesai dengan klik pada tombol selesai. Dan setelah selesai membuat jadwal penerimaan, langkah selanjutnya Anda dapat membuat perintah penerimaan dulu atau langsung memproses penerimaan stok. Saya akan menjelaskan dari membuat perintah terlebih dahulu. Di menu proses penerimaan, pilih pada stok masuk terjadwal yang terkait, kemudian arahkan ke tombol penerimaan. Kemudian klik terima pesanan dan atur tanggal dari perintah dibuat. Dan di sisi kanan, buat nomor stok dan lokasi di area mana jumlah akan diterima. Anda dapat mengetik manual untuk nomor stok atau Anda dapat klik function dan pilih nomor yang sudah ada. Dan jika Anda memilih nomor stok yang sudah ada, maka informasi area dan lokasi akan otomatis ditarik di kolom bagian bawah. Dan Anda juga dapat membagi jumlah yang akan diterima menjadi ke beberapa nomor stok. Dan jika Anda menggunakan nomor otomatis, Anda dapat langsung membuat nomor stok otomatis berdasarkan kriteria yang Anda tentukan. Atur lokasi dan masukkan jumlahnya masing-masing. Kemudian klik simpan. Dan slip akan masuk ke dalam tab siap menerima. Dan Anda juga dapat mencetaknya dengan memilih pada
dengan klik pada cetak, atau pilih pada slip dan klik tombol cetak di bagian bawah. Atau Anda dapat membatalkan perintah yang Anda buat dengan memilih pada slip, kemudian klik batalkan terima pesanan di bagian bawah. Dan selanjutnya langkah ketiga. Setelah stok benar-benar diterima di lokasi, Anda dapat memproses perintah penerimaan menjadi penerimaan yang selesai. Pilih pada slip, klik pada tombol peningkatan di bagian bawah. Atur tanggal ketika stok benar-benar diterima di lokasi, dan Anda butuh untuk memindahkan barang perintah penerimaan dari bagian atas ke bagian bawah, yaitu daftar dari barang yang sudah diterima. Anda dapat menggunakan dua cara. Pertama, Anda dapat menggunakan opsi keyboard atau mouse dan memindahkan dengan mouse. Kemudian opsi kedua menggunakan label barcode dan memindai nomor stok atau nomor lokasi dan menerapkannya ke bagian bawah. Dan setelah memindahkan stok, klik simpan. Dan slip akan berpindah ke tab penerimaan selesai karena stok telah diterima. Dan datanya juga akan tampil di pengelolaan gudang. Anda dapat mencari nomor stok dan jumlah stok yang barusan diproses. Dan meskipun data di menu WMS telah berubah, laporan di stok 1 tidak akan terpengaruh. Jadi jika Anda ke menu laporan saldo stok, Anda dapat melihat data stok tidak mengalami perubahan. Jumlah saldo saat ini adalah 71, dan jika kita klik cari sekali lagi, saldonya tidak berubah. Jadi, jika Anda ingin menerapkan penerimaan stok ini ke dalam laporan stok di modul stok 1, Anda harus mengkonversi slip yang selesai menjadi slip ERP menggunakan menu terkait. Menu ini memungkinkan Anda memproses penerimaan menjadi data stok 1 pembelian. Pilih pada slip terkait dan klik tombol baru di bagian bawah. Dan jendela pembelian akan muncul. Lalu Anda dapat melengkapi dan mengecek data pembelian. Kemudian klik simpan. Dan jika kita ke laporan stok lagi, kemudian kita refresh, penambahan stok terkait akan tercatat. Dan saat ini kita telah membahas cara memasukkan data stok masuk di WMS dan cara mengkonversinya menjadi slip ERP. Dan Anda dapat menjalankan proses yang sama untuk stok keluar. Pertama, Anda harus memasukkan jadwal untuk pengiriman atau pengeluaran stok. Klik tombol baru dan masukkan tanggal penjadwalan dan pilih tipe atau jenis, misalnya penjualan, dan masukkan pelanggan vendor, kemudian atur tanggal pengiriman. Masukkan kode barang dan klik simpan. Kemudian Anda dapat klik pada tampilan untuk mengecek jumlah yang direncanakan dan yang belum diselesaikan. Dan tahap selanjutnya sama seperti sebelumnya, Anda dapat membuat perintah dulu atau langsung memproses stok keluar. Ke menu proses pengeluaran, pilih slip, kemudian arahkan pada tombol penurunan dan pilih rilis pesanan. Masukkan tanggal perintah, dan untuk nomor stok, program akan secara otomatis memilih nomor stok yang ada berdasarkan basis FIFO atau first in first out. Ini akan secara otomatis mengurangi nomor stok yang diterima pertama. Jadi Anda dapat menerapkan nomor stok yang direkomendasikan dan klik simpan.
Dan setelah membuat perintah, jika Anda ke pengelolaan gudang, Anda dapat melihat untuk nomor stok yang Anda buat perintah pengeluarannya. Anda dapat melihat nomor alokasi baru diterapkan oleh program. Nomor alokasi merujuk pada nomor yang diberikan program ke semua nomor stok yang diperkirakan dikeluarkan bersamaan. Dan Anda dapat menggunakan nomor alokasi untuk nomor packing atau untuk pencarian nomor stok yang lebih detail. Dan selanjutnya, Anda dapat memproses slip perintah pengeluaran ketika barang benar-benar dikeluarkan dari lokasi. Pilih slip dan klik pada tombol penurunan. Masukkan tanggal pengiriman aktual dan pilih metode pemindahan, keyboard atau mouse, atau barcode. Kemudian klik simpan. Dan pengeluaran akan diproses. Di menu pengelolaan gudang, Anda dapat melihat jumlah berkurang untuk nomor stok ini. Dan untuk menerapkannya ke stok 1, Anda dapat ke menu buat slip ERP dalam kurung pengeluaran. Pilih slip, klik tombol baru, masukkan data penjualan, dan kemudian klik simpan. Dan data akan tercatat pada menu stok 1, laporan saldo stok.